Shalom, apa kabar? Saya berharap Anda semua di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kita berjumpa kembali dalam belajar kebenaran. Saya berharap kalau Anda belum pernah subscribe daripada channel YouTube kami, silakan Anda subscribe dan jangan lupa bagikan program ini kepada kerabat Anda, keluarga Anda, dan juga kawan-kawan serta kenalan Anda. Dan saya berharap bahwa pelajaran yang bisa memberkati saudara akan memberkati yang lainnya sehingga mereka betul-betul bisa mengetahui kebenaran yang sejati daripada Injil Tuhan Yesus Kristus atau kabar baik yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar apakah yang menjadi keinginan kita, yang kita minta sesuai dengan iman percaya kita, itu pasti akan terjadi. Untuk kita belajar lebih dalam, saya ajak untuk kita berdoa sejenak. Bapa di dalam surga, kami memanggil namamu pada hari ini, supaya Tuhan memimpin kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan kami, memberi pengertian buat kami supaya kami boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, saudara-saudara, kita seringkali mendengar semua bisa terjadi karena iman kita. Nah, ini harus dipahami hati-hati. Kita akan melihat dari perspektif Injil, dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Secara sederhana, Injil akan mengatakan bahwa kalimat yang saudara tadi ungkapkan itu bisa benar dalam konteks tertentu. Tetapi salah kalau dijadikan prinsip umum bahwa iman manusia menentukan semua yang terjadi di dalam hidup. Dalam nama Yesus terjadi bahwa saya akan kaya. Dalam nama Yesus, saya akan memiliki mobil yang mewah itu. Dalam nama Yesus, bahwa satu hari saya akan tiba di Amerika. Dengan saya percaya, usia saya akan panjang mencapai 150 tahun dalam keadaan yang sehat. Itu perkataan iman saya. Saudara seringkali mendengar ungkapan-ungkapan yang seperti tadi, bahwa kebaikan-kebaikan yang akan terjadi dalam kehidupan saya itu tergantung daripada iman saya. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini, mengapa kalimat itu sering sekali digunakan. Kita mengucapkan hal itu memang ada dasar ayatnya. Di dalam Injil Matius 9 ayat 29, di situ kalimatnya berbunyi, jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu perkataan Yesus. Pada waktu dia menghadapi dua orang buta yang datang kepadanya dengan iman. Jadi ayat itu berbicara tentang respon daripada Kristus terhadap iman mereka dalam peristiwa tertentu. Dan itu jangan dijadikan hukum universal, bahwa seluruh realitas kehidupan ini ditentukan oleh kadar iman seseorang. Nah, itu sebuah acuan atau dasar yang sangat salah. Apa yang diajarkan oleh Injil? Nah, ini bagian yang selanjutnya yang saya ingin Anda belajar. Injil menekankan bahwa Allah itu punya kedaulatan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Yang selanjutnya, iman itu adalah sarana yang Allah pakai, bukan kekuatan yang mengendalikan Allah. Jadi jangan kita berpikir karena saya beriman, saya akan menjadi penguasa di negeri ini. Sayangnya yang punya iman begitu ada 100 orang. Pertanyaan saya, apakah Indonesia akan dikuasai oleh 100 orang yang mempunyai iman seperti Anda? Coba Anda telaah. Injil bahkan menekankan bahwa kehendak Allah itu lebih tinggi daripada keinginan dan iman kepercayaan manusia.
Mari kita lihat dalam Efesus 1 ayat 11. Di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Anda bisa baca di bagian bawah daripada layar program ini. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi bukan segala sesuatu terjadi sesuai iman manusia. Perhatikan, melainkan segala sesuatu terjadi sesuai kehendak Allah yang berdaulat. Kalimat itu jelas sekali. Mari kita lihat yang selanjutnya. Jadi bahaya jika kalimat itu dipahami ya secara mutlak. Artinya begini, jika seseorang berkata, kalau kamu cukup beriman, kamu pasti sembuh. Kalau kamu cukup beriman, hidupmu pasti berhasil. Kalau doamu tidak dijawab, berarti imanmu kurang. Anda sering mendengar pernyataan-pernyataan yang seperti begitu, bahkan kalau kita melihat ada orang yang sakit tidak bisa sembuh, kita lantas coba menghakimi, kamu gak punya iman sih. Apa yang tadi kita dengarkan, pernyataan-pernyataan tadi, itu mendekati ajaran yang di dunia disebut word of faith. Atau seringkali kita mendengar ajaran itu disebut prosperity gospel, Injil kemakmuran, yang umumnya ditolak oleh kebenaran firman Tuhan, ditolak daripada orang yang percaya kepada Injil Kristus. Pertanyaannya mengapa? Karena Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa orang beriman yang tetap percaya kepada Kristus bisa loh ngalami penderitaan. Kalau orang yang percaya pada word of faith atau prosperity gospel, mereka tidak percaya. Tanda orang beriman, dia tidak perlu mengalami kesusahan. Makanya dulu ada orang mengatakan begini pada saya, keluarga cemara itu tidak akan pernah terjadi di dalam iman Kristen. Orang yang dulunya kaya dalam cerita keluarga cemara yang di dalam TV nasional kita itu, tiba-tiba bisa menjadi miskin, itu karena mereka tidak punya iman. Yuk kita lihat di dalam Alkitab, Ayub kehilangan hampir semuanya. Oh, orang-orang ini berkata begini pada saya, ya Ayub kan hidup di dalam zaman perjanjian lama. Dalam perjanjian baru tidak mungkin orang-orang percaya akan mengalami penderitaan. Mari kita lihat, Paulus 3 kali dia minta supaya duri dalam dagingnya itu diangkat oleh Allah. Yesus sudah naik ke surga, Stefanus bisa mati, dibunuh, oleh karena imannya dia jadi martir. Bahkan Anda melihat di dalam sejarah Alkitab perjanjian baru, seperti Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, hidup sendirian, betapa menderitanya. Bahkan para rasul dalam banyak kesusahan, saudara tahu Petrus disalib terbalik pada zaman Kaisar Nero, memerintah kekaisaran pada waktu itu di dalam zaman pada waktu dunia pada masa itu. Begitu banyak orang Kristen karena imannya dibunuh. Nah, bagaimana? Orang-orang yang mengatakan bahwa kalau orang hidup sudah hidup dalam Tuhan tidak akan mengalami penderitaan lagi. Masalah mereka bukan karena kurang iman, tetapi Allah mempunyai tujuan yang lebih besar melalui penderitaan mereka. Saya sudah sering mengungkapkan di dalam sesi-sesi belajar kebenaran. Penderitaan itu justru mengungkapkan apa yang ada di dalam hati seseorang, Tuhan atau berhala. Dan melalui kesusahan itu kita dibentuk menjadi pribadi yang lebih tabah, yang lebih tekun, yang lebih sabar. Kesabaran itu tidak bisa dihasilkan dari doa, tapi melalui proses persoalan, proses penderitaan. Nah, saya coba akan menjelaskan apa itu yang disebut doktrin, word of faith. Nah, itu adalah gerakan teologia yang mengajarkan bahwa iman
yang diucapkan dengan kata-kata positif itu memiliki kuasa untuk menghasilkan realitas tertentu seperti kesembuhan, sukses, kemakmuran, terobosan dalam hidup. Jadi Anda bisa mengalami sukses, Anda bisa mengalami kesembuhan, Anda bisa mengalami umur panjang, Anda bisa mengalami terobosan-terobosan dalam berbagai macam hidup kalau Anda selalu mengucapkan hal-hal yang positif. Saya teringat dulu tokoh perkataan positif itu namanya Dr. Norman Vincent Peale. Tetapi kemudian satu hari dia bertemu dengan Tuhan dan dia mengakui bahwa kata-kata positif itu lebih banyak ikut suara daging, bukan suaranya Tuhan. Nah, gerakan daripada word of faith ini yang kita kenal itu contoh seperti Dr. Kenneth Hagin, pembicara pengkhotbah terkenal Kenneth Copeland, lantas E.W. Kenyon, dan beberapa pengajar-pengajar yang lainnya. Dari sudut pandang Alkitab, terdapat beberapa ajaran daripada doktrin word of faith yang dianggap tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saya coba menjelaskan ciri-ciri utama daripada word of faith ini. Yang pertama, iman itu adalah kekuatan yang menciptakan realitas. Mereka sering mengajarkan begini, apa yang Anda percayai dan apa yang Anda ucapkan, itu pasti terjadi. Saya kaya, saya pasti kaya, saya sembuh, saya pasti sembuh, saya akan punya mobil Lamborghini, saya akan punya mobil Ferrari, saya akan punya mobil Porsche. Ucapkan itu terus sampai terjadi dan yakinlah Anda pasti akan menerima itu semua. Itu ciri ajaran mereka. Bahkan ada yang berkata, kata-kata memiliki kuasa kreatif seperti Allah. Karena Allah mengucapkan kata-kata yang positif, maka terjadilah. Terjadilah air, terjadilah hewan, terjadilah tumbuh-tumbuhan, terjadi. Jadi kata-kata Anda akan meng-create, akan menciptakan sesuatu di luar daripada ketidakmampuan Anda. Jadi selalu mereka berdasarkan hal itu. Nah, mari kita bandingkan dengan Injil. Injil mengajarkan hanya Allah yang memiliki kuasa kreatif mutlak, bukan manusia. Iman bukan kekuatan yang menciptakan sesuatu, kata firman Tuhan. Iman adalah respon percaya kepada Allah dan janjinya. Jadi waktu kita dengar firman, waktu kita baca firman, kita respon terhadap apa yang Allah katakan, tetapi bukan buat kepentingan kita, tapi untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Ingat nggak waktu Yesus akan mengalami penderitaan, dia bilang begini, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Kita orang Kristen pada akhir zaman ini lebih sering mengatakan, kalau boleh lalu semua persoalan dalam nama Yesus terjadi. Kalimat selanjutnya tidak pernah kita teruskan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi kita sangat antroposentris, sangat mementingkan manusia kita, berfokus pada kepentingan manusia. Kita bukan kepada Christ-centris, bukan kepada Tuhan. Yang kedua, dari ciri-ciri utama ajaran word of faith ini, sering muncul ungkapan pengakuan positif. Jadi ciri yang kedua adalah positive confession atau dalam bahasa Indonesia disebut pengakuan positif. Jangan pernah kalau saudara sakit mengaku sakit. Kalaupun saudara dalam keadaan yang kurang, saudara jangan pernah bilang bahwa saudara miskin. Tapi ucapkan kesembuhanmu, ucapkan berkatmu, bahwa saya akan mewarisi kekayaan bangsa-bangsa. Makanya nyanyiannya apa? Kiranya. Doa Yabes itu menjadi lagu favorit daripada kelompok ini. Mereka percaya bahwa perkataan negatif dapat menghalangi berkat. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa umat Tuhan boleh mengakui kondisi yang sebenarnya. Contoh,
Gerakan ini nggak boleh kita mengakui hal yang negatif. Tapi firman justru menceritakan yang sebaliknya. Saudara baca dalam kitab Mazmur, Daud sering mengeluh dan mencurahkan penderitaannya kepada Tuhan. Lihat musuh-musuhku, lihat betapa aku menderita, lihat betapa aku mengalami tekanan dan aku sakit hati. Nah, itu kan kontradiksi sekali dengan teologinya daripada kelompok Word of Faith atau dari kelompoknya Injil Kemakmuran. Paulus mengakui kelemahan dan penderitaannya. Aku minta kepada Tuhan. Sudah 3 kali katanya, tapi Tuhan berkata, cukuplah anugerahku. Justru di dalam kelemahanmu, disitulah kekuatanku nyata. Jadi iman itu bukan menyangkal kenyataan, melainkan mempercayai Allah di tengah kenyataan. Nah itu dia. Yang ketiga, dari bagian ini, dari doktrin atau teologi kepercayaannya daripada word of faith ataupun apa tadi saya bilang, prosperity gospel, Injil Kemakmuran. Kesembuhan selalu kehendak Allah sekarang. Jadi sebagian pengajar daripada teologi ini mengatakan kalau tidak sembuh berarti kurang iman. Nah ini bertentangan banget dengan banyak contoh dalam Alkitab. Tadi saya sudah sebutkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7-9, Anda bisa periksa. Paulus memiliki duri dalam daging. 1 Timotius 5 ayat 23, Timotius sering sakit. Dalam 2 Timotius 4 ayat 20 dikatakan, Trofimus ditinggalkan dalam keadaan sakit. Allah dapat menyembuhkan, tetapi tidak berjanji menyembuhkan semua orang percaya pada saat ini atau pada saat orang berdoa. Yang keempat, kelompok ini mengatakan kemakmuran itu adalah hak setiap orang percaya. Jadi para pengajar daripada teologi ini mengatakan anak Tuhan harus kaya. Kalau kamu tidak kaya, kamu tidak bisa masuk surga. Wow. Dan mereka mengatakan kemiskinan itu adalah kutuk. Jadi tidak boleh orang menikah dengan orang miskin kalau kamu beriman. Karena orang miskin itu hidup yang terkutuk, sekalipun dia Kristen. Jadi standar orang diberkati Tuhan itu adalah kemakmuran. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan ingin semua orang percaya makmur secara finansial. Yuk kita lihat di dalam terang Injil. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Berkat utama daripada firman Tuhan, daripada kebenaran firman Tuhan, itu adalah Kristus sendiri dan keselamatan. Tapi kita selalu mengatakan bahwa kekayaan itu, kesembuhan itu, terobosan itu, yang menjadi ukuran daripada pemberian atau kasih karunia Allah. Loh, saya mau tanya, apa Kristus tidak cukup buat semuanya? Allah dapat memberi kekayaan atau kemiskinan sesuai dengan hikmatnya, nggak perlu kita atur. Kesalehan itu tidak pernah diukur dari jumlah harta. Itu kan relatif, saudara-saudara. Kaya menurut saya belum tentu kaya menurut seorang konglomerat. Bahkan seorang konglomerat dalam urutan orang terkaya di dunia urutan ke-200. Dia tidak bisa menjadikan ukuran bahwa orang kaya itu seperti dia. Kenapa? Karena di atasnya masih ada orang dengan urutan pertama sampai 199. Jadi dia tidak bisa secara vulgar dan secara takabur, sombong, pongah mengatakan bahwa ukuran orang berhasil itu adalah kekayaan yang dia miliki pada hari ini. Banyak tokoh Alkitab yang hidupnya saleh, tetapi mereka hidup dalam kesukaran ekonomi dan dalam penderitaan. Anda pernah dengar perkataan Paulus dalam hidupnya? Bagaimana dia harus menghadapi karam kapal, dia seringkali mengalami kelaparan, seringkali dia dirampok. Apakah itu merupakan indikasi bahwa dia tidak hidup di dalam Tuhan? Wow. Anda terlalu terlalu menuduh. Anda punya paham yang tidak benar.
Yang kelima, mereka mengatakan begini, manusia dianggap memiliki otoritas yang terlalu besar. Jadi para pengajar Word of Faith ini mengatakan, Anda bisa memerintahkan keadaan. Dia kutip, jadilah terang, maka jadilah terang. Jadi Anda bisa meng-create, Anda bisa menciptakan. Sampai lupa bahwa kita tuh manusia, berdosa, terkutuk. Begitu diselamatkan kita mau mengambil posisinya Allah dan kita mau menciptakan jadilah terang. Kita nggak bisa memberhentikan hujan kok, sama pawang hujan jadi kita kalah kok. Tapi kita menganggap bahwa kita bisa melakukan semuanya. Mereka mengatakan, saya bisa menciptakan masa depan dengan perkataan-perkataan yang positif. Mari kita bandingkan dengan Injil. Injil menegaskan manusia hanyalah ciptaan, sedangkan Allah adalah penguasa. Doa adalah permohonan kepada Allah, bukan perintah kepada Allah. Saya perintahkan, laut terbelah. Coba saudara praktekkan, pindahkan Gunung Sahari. Gak usah Gunung Salak, Gunung Sahari itu loh. Anda bilang, pindah mulai sekarang, sehingga Gunung Sahari itu pindah ke Bekasi. Jadi saudara jangan terlalulah aneh-aneh, yang tidak berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Nah pertanyaannya, apa yang diajarkan oleh Injil, oleh kabar baik daripada Tuhan Yesus Kristus? Injil yang kita percaya itu, mereka atau kebenaran ini mengatakan Allah berdaulat. Allah melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Yang selanjutnya, iman itu adalah anugerah. Iman bukan tenaga spiritual, kekuatan dalam yang bisa menggerakkan Allah. Tetapi itu karunia Allah kepada orang percaya, kata Efesus 2 ayat yang ke-8. Anda berdoa, tapi Anda harus tunduk kepada kehendak Allah. Kita berdoa dengan keyakinan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi hasil akhirnya tetap di bawah kedaulatan atau kehendaknya Allah. Bukan mulut saudara. Aku perintahkan dalam kuasa nama Yesus, pindah. Pindah apa? Untuk merubah hidup saudara aja saudara nggak bisa kok saudara mau memerintahkan Tuhan untuk merubah orang lain. Ya. Yang selanjutnya, penderitaan tidak selalu menunjukkan kurangnya iman. Oh, orang yang tidak beriman itu pasti hidupnya akan menderita. Bahkan seringkali penderitaan itu, saudara mesti tahu, dipakai Allah untuk menguduskan umatnya. Seperti pemazmur Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 71. Tertindas itu baik, supaya aku boleh belajar kebenaran-kebenaran-Mu yang ajaib. Jadi melalui penderitaan justru Tuhan membentuk kita. Ya, jadi kalau kita membuat sebuah kontras, sebuah perbandingan, orang yang percaya kepada teologi, Word of Faith itu mengatakan iman itu menghasilkan realitas. Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan Allah yang menentukan realitas. Itu yang harus saudara mengerti. Ajaran Word of Faith mengatakan, ucapan menciptakan hasil kebenaran Allah. Tapi Injil firman Tuhan mengatakan, ucapan itu harus tunduk pada Allah. Ya, kurang iman katanya, menyebabkan kegagalan. Ya, saya mau beritahu, di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan Allah itu tetap berdaulat dalam keberhasilan maupun kegagalan, dalam kesenangan ataupun kesusahan, tetap Allah yang berdaulat. Orang yang percaya kepada ajaran teologi Word of Faith mengatakan semua orang percaya seharusnya sehat dan kaya. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan saya belajar, Allah dapat mengizinkan sakit dan kesulitan demi tujuannya. Kalau tadi saya bilang ajaran Word of Faith itu ucapan menciptakan hasil kebenaran Allah, justru
Injil mengajarkan ucapan harus tunduk pada kebenarannya Allah. Yang selanjutnya, teologi Word of Faith mengatakan fokus pada berkat jasmani. Tapi Alkitab berkata kita fokus pada Kristus dan kepada Injil. Kabar baiknya. Paulus berkata, saya itu percaya, saya itu bangga karena Injil adalah kuasa yang menyelamatkan, bukan uang. Bukan berarti saya anti uang. Oh, saya tidak anti uang. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memberkati kita dengan finansial. Tapi jangan itu yang menjadi tujuan kita. Kristus yang menjadi utama. Bukan apa yang menjadi ukuran dunia. Karena itu seorang yang percaya pada kebenaran firman Tuhan akan mengatakan begini. Iman bukanlah kekuatan untuk mengendalikan Allah. Iman adalah kepercayaan kepada Allah yang berdaulat. Baik ketika ia memberi apa yang kita minta, maupun ketika ia memilih jalan yang berbeda demi kemuliaannya dan kebaikan kita. Jadi itu sekelumit tentang ajaran daripada Word of Faith atau yang disebut Injil Kemakmuran. Nah sekarang kita lanjut pada bagian yang keempat dari apa yang saya bahas pada hari ini. Apa fungsi iman menurut Alkitab? Menurut Alkitab, iman bukan alat untuk menciptakan realitas. Saya ulangi sekali lagi. Iman bukan untuk menciptakan realitas. Contoh kita bilang ini. Harga-harga barang naik. Aku perintahkan turun. Jadi Anda membalikan realitas. Aku perintahkan. Sekalian sudah perintahkan. Pertamax tidak jadi 16.200, balik ke 5.000. Perintahkan semuanya. Kan Anda katanya dengan iman Anda bisa membalikan semua realitas. Anda yang sampai hari ini belum punya anak, Anda bilang aja kepada Tuhan, aku perintahkan perutku melahirkan sekalian kembar 6. Kan katanya hidup di mulut saudara. Saudara bisa mengendalikan segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi. Jadi menurut kebenaran firman Tuhan, iman bukan alat untuk menciptakan realitas sesuai dengan keinginan saudara. Tetapi iman itu adalah untuk menerima Kristus. Iman itu untuk mempercayai janji-janji Allah. Iman untuk kita bersandar kepada Allah dalam segala keadaan. Iman kita tetap taat meskipun hasilnya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Jadi iman sejati berkata Tuhan sanggup melakukan apa yang saya minta. Ya, tetapi saya tunduk kepada kehendaknya. Boleh saudara minta, karena Tuhan berkata mintalah. Ketuklah, carilah, maka kamu akan mendapatkan. Tetapi ingat, semua itu terserah Tuhan yang mempunyainya. Doa kita bukan mengendalikan Allah, tetapi kita menyelaraskan. Di dalam doa itu justru kita belajar menyelaraskan hati kita, menyelaraskan pikiran kita, kehendak kita kepada semua keinginannya Tuhan. Jadi seperti doa Kristus, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Dan yang terakhir pada saat ini. Rumusan yang lebih sesuai dengan doktrin daripada firman Tuhan. Daripada saudara mengatakan semua terjadi sesuai dengan imanmu. Lebih baik atau lebih tepatnya saudara mengatakan begini, Allah mengerjakan segala sesuatu menurut kehendaknya yang berdaulat. Dan iman adalah sarana yang diberikan Tuhan agar saya mempercayai serta menerima apa yang Dia kerjakan. Atau saudara bilang gini, bukan besarnya iman yang menentukan segala sesuatu, tetapi besarnya Allah yang menjadi objek iman kita. Nah, pandangan ini sejalan dengan pengakuan iman yang menegaskan bahwa Allah secara berdaulat mengatur segala sesuatu menurut rencananya yang kekal. Sementara iman adalah anugerah yang dipakai Tuhan untuk membawa umatnya kepada Kristus dan memelihara mereka dalam keselamatan. Amin. Saya berharap
kebenaran ini akan memberikan penjelasan buat kita semua. Supaya kita jangan sampai, saya bilang mempunyai prinsip-prinsip yang salah. Kita hidup tanpa mempunyai doktrin yang benar. Hari ini kan begitu ya, banyak orang mengendarai motor, mengendarai mobil, punya SIM. Tapi mereka tidak pernah tahu doktrin lalu lintas, hukum lalu lintas. Mereka berpikir naik motor itu seperti naik kerbau. Bebas mau melakukan apa saja. Ya, berhenti di kanan, jalan lawan arah, di tikungan mereka berhenti, di tanjakan mereka berhenti. Jadi sekarang orang hidup di dalam hukum rimba, bukan hukum lalu lintas. Itulah sebabnya di jalanan kita terjadi kekacauan dan begitu banyak orang yang mati sia-sia. Saya berharap kita semua jangan sampai seperti itu, hidup di dalam iman Kristen tetapi kita tidak punya doktrin yang benar dan kita menjadi ngaco. Dan akhirnya mendatangkan kekecewaan buat tiap-tiap kita. Kita akan dengarkan pujian dan ambil kesempatan untuk saudara merefleksikan hidup saudara, berkontemplasi, merenungkan di mana kesalahan doktrin saya dan kembalilah kepada jalan yang benar. Ayo kita tenangkan hati kita dan kita bernyanyi bersama-sama. Saya berharap pujian ini akan memberkati saudara. Belajar kita mengakui kedaulatannya Tuhan. Ingatkan diri kita bahwa kitanya hanyalah manusia biasa, ciptaannya Tuhan. Jangan pernah jadi Allah. Kita diciptakan serupa dengan Allah, tapi kita bukan Allah. Hormatilah kedaulatan Allah, berjalanlah dalam kehendak-Nya supaya kita tidak kecewa. Pengalaman saudara di dalam sukses bukan berarti orang lain harus mengalami sukses yang sama. Saudara mengalami tuntunan Tuhan sehingga saudara mengalami kesembuhan, tetapi itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Orang lain harus mengalami pengalaman yang sama. Belajarlah kebenaran daripada firman Tuhan. Saya berdoa, biarlah firman Tuhan itu menjadi jalan yang menerangi kehidupan saudara. Kita berdoa.
Tuhan menolong kami, memberkati kami, supaya hidup kami berubah mempercayai firman Tuhan, mempercayai Injil Kristus, kabar baik yang menyelamatkan kami. Kami bukan percaya kepada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Jangan kami berjalan dalam filosofi ataupun filsafat-filsafat dunia. Hari ini kami seringkali menjadi orang yang ingin kaya tetapi memanfaatkan Tuhan. Biarlah kami kaya karena diberkati Tuhan. Kami tidak anti dengan berkat-berkat finansial, tapi orientasi kami hidup tidak memanfaatkan Tuhan, tidak menjadikan gereja, tidak menjadikan firman menjadi sarana kami mengejar kekayaan. Yang kami tuju, yang kami fokus hanyalah Kristus semata-mata. Biarlah Tuhan kami terus menjadikan Engkau menjadi Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Jangan kami panggil Engkau Tuhan, tapi kami jadikan diri kami sebagai Tuhan. Kami jadikan Tuhan sebagai budak yang kami perintahkan untuk melakukan semua kehendak kami. Ingatkan kami bahwa kami manusia yang harus tunduk kepada kebesaran kedaulatan Tuhan. Kami hamba, kami anak, kami harus taat kepada Tuhan. Ingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami berdoa biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Amin. Nah saudara, jangan lupa bagikan kebenaran ini kepada yang lain dengan cara Anda mengirimkan program YouTube ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Doa saya menyertai saudara. Sampai jumpa dalam acara yang selanjutnya.